Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Suhaib Darwanto, SBMI Jeddah News. Melanjutkan informasi yang kemarin tentang pembuatan paspor bagi teman-teman PMI overstay yang berada di kawasan KJRI Jeddah khususnya. Jadi sekarang sudah mulai lonceng, insya Allah dari tanggal 1 sudah mulai menjadwalkan janji temu Anda. Dan tanggal 10-nya sudah mulai pembuatannya. Jadi buat teman-teman, dipersilakan persiapkan data diri Anda, segeralah menjadwalkan janji temu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan Bapak Konsul Imigrasi kita, yaitu Bapak Ahmad Zaini, bahwa pembuatan paspor itu perlu biaya dan bukan gratis. Layanan penerbitan paspor ini bertujuan untuk memberikan dokumen perjalanan bagi warga negara Indonesia di wilayah KJRI Jeddah untuk dapat digunakan dalam berbagai hal sebagai identitas di mana negara hadir untuk warga negaranya. Program ini bukan diberikan secara gratis, namun memiliki biaya sebagaimana biaya paspor yang lainnya. Kalau dia paspor baru 100 real, paspor rusak 250 SAR, paspor hilang 390 SAR. Silahkan untuk mengikuti program ini melalui janji temu di pasporisasi.id dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu penjelasan dari Bapak Konsul Imigrasi kita, yaitu Bapak Ahmad Zaini, bahwa pembuatan paspor itu tidak gratis. Jadi, kita kerja di sini, masa maunya gratis ya? Pikir sendirilah buat teman-teman. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak penjelasan dari Bapak Konsul kita, yaitu Bapak Eko Hartono. Kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, warga negara Indonesia yang ada di wilayah KJRI Jeddah. Hari ini kami baru saja launching, yaitu memulai program pemberian paspor bagi warga negara Indonesia yang ada di wilayah KJRI Jeddah. Persisnya adalah mengadakan sosialisasi kepada teman-teman di wilayah KJRI Jeddah ini. Ingin saya sampaikan bahwa mulai tanggal 1 Oktober 2022 akan dimulai program janji temu ya untuk pemberian paspor ini. Jadi kami harapkan kepada Anda sekalian untuk mulai tanggal 1 Oktober mendaftar pemberian paspor ini. Jadi bagi siapa yang akan memerlukan paspor, silahkan mulai mendaftar mulai tanggal 1 Oktober 2022. Nah, program pemberian paspor ini akan dimulai tanggal 10 Oktober 2022 sampai tanggal 10 Desember 2022. Ya, jadi sekali lagi bagi mereka yang memerlukan paspor, silakan untuk mulai mendaftar tanggal 1 Oktober. Nah, jam berapa layanannya? Mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore di KJRI Jeddah, ya. Silakan, ya. Sekali lagi bagi mereka yang akan mendaftar, akan memerlukan layanan paspor ini, silahkan untuk mendaftar mulai tanggal 1 Oktober 2022. Demikian dari kami, saya Konjen RI di Jeddah, Eko Hartono, dan memohon agar masyarakat yang ada di wilayah KJRI Jeddah memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. Tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan, ya kita masih belum sepenuhnya pulih dari COVID. Selain protokol kesehatan juga menjaga ketertiban selama mengikuti program pemberian paspor ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu teman-teman penjelasan dari Bapak Konsul kita sudah jelaskan bahwa sudah dibuka dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Desember. Jadi marilah jangan sia-siakan kesempatan kali ini. Daftarkan diri Anda untuk segera membuat paspor. Paspor ini banyak manfaatnya bagi kita karena kita sebagai warga negara Indonesia yang berada di negara orang. Ya, satu, apabila kita mengalami kurang enak badan, sakit lah kasarnya, ketika kita mempunyai identitas, walaupun cuma paspor, kita mau datang ke rumah sakit itu gampang. Dan ketika kita tidak mempunyai identitas sama sekali, yang saya tahu itu kesulitan untuk berobat ke rumah sakit, bahkan sering ada yang sampai ditolak masuk ke rumah sakit. Jadi buat teman-teman PMI Overstayer yang berada di KJRI Jeddah khususnya, persiapkan data diri Anda, segeralah mendaftarkan diri Anda untuk janji temu pembuatan paspor. Tanggal 1 janji temu sudah mulai dibuka dan tanggal 10 mulai pelaksanaannya sampai tanggal 10 Desember. Jadi dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 10 Desember. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kali ini. Daftarkan diri Anda segera untuk membuat paspor. Tapi diingat, paspor ini bukan seperti yang orang-orang dikatakan di luar sana. Pemutihan tidak ada urusannya dengan pemutihan pembuatan igoma. Karena yang bisa membuatkan igoma itu hanya negara penempatan itu sendiri, termasuk negara sini. Dan apabila ada majikannya yang baik mau membuatkan igoma, ya bagus karena kita sudah memiliki paspor. Ketika memiliki paspor, kita sudah tidak ada kesulitan lagi untuk mengurus igoma. Kalau memang ada majikan yang baik bisa menguruskan igomanya. Jadi begitu buat teman-teman. Kita sebagai warga negara Indonesia ada di negara orang, marilah kita sadar bahwa kita ini numpang di negara orang. Dan sekarang pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan layanan buat kalian semua untuk segera mengisi identitas kalian. Jadi intinya pemerintah menyiapkan pembuatan paspor ini sebagai perlindungan buat kalian untuk pendataan diri bahwa warga negara Indonesia berada di negara penempatan ini masih ada. Jadi mohon kepada teman-teman, persiapkan data-data diri Anda, mulai daftar dari tanggal 1 Oktober. Dan tanggal 10 nanti sudah mulai pelaksanaannya. Tapi perlu diingat, bukan semua langsung harus berbondong-bondong tanggal 10. Jadi datanglah ke KJRI sesuai dengan janji temu yang Anda buat. Begitu. Jadi buat teman-teman, segeralah mendaftarkan diri Anda. Begitu penjelasan dari saya untuk kali ini, dan untuk informasi selanjutnya akan saya layangkan lagi. Mari kita tunggu apa yang akan terjadi untuk informasi selanjutnya. Yang jelas semakin seru tentang pelaksanaan paspor bagi teman-teman PMI Overstayer. KJRI hadir, pemerintah hadir untuk teman-teman PMI yang ada di negara penempatan, bahwa pemerintah melindungi kita semua. Kita sebagai warga negara Indonesia harus tertib, harus tahu bahwa kita berada di negara penempatan. Ikuti peraturan negara setempat, ikuti protokol kesehatan karena sekarang masih belum pulih betul 100%. Jadi kita tetap harus mengikuti peraturan pemerintah setempat. Begitu segitu aja dulu informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.